Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul habibihin nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Faus yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat yang merupakan panglimanya hari, Allah izinkan kita semuanya duduk mendirikan sholat Jumat ini. Semoga amalan kita ini merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah, dan semoga kita tergolong sebagai hamba-hamba yang abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dawamkan dua hal. Pertama, bersolawat atas Nabi. Kedua, menegakkan sunnah Nabi. Kalau dua hal itu kita lakukan jamaah, insya Allah kita tergolong umat yang setia, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib berpesan kepada diri dan kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa jamaah lebih mahal dari seluruh yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya iman dan takwa itu mari kita jaga, jangan sampai luntur, jangan sampai lentur. Insya Allah dengan iman dan takwa itu kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khatib akan mengambil tema tentang 3 hikmah di balik musibah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun negeri jamaah yang dimuliakan oleh Allah seelok seindah Indonesia. Negeri ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ada ribuan pulau, sukunya luar biasa, budaya adat istiadatnya luar biasa. Bahkan mohon maaf jamaah, negeri ini apabila dikelola dengan baik sangat layak dan pantas menjadi miniatur peradaban terbaik pertama dunia. Orang-orang Timur Tengah jamaah kalau mendengar Indonesia, yang terbayang di hadapan mereka adalah bagaikan Zamrud Khatulistiwa, seakan-akan sebungkah tanah yang terlempar dari surga jamaah, karena begitu suburnya negeri bernama Indonesia. Namun jujur jamaah yang dimuliakan oleh Allah, negeri yang seharusnya subur makmur, gemah ripah rojenawi, saat ini jamaah mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai musibah jamaah yang dimuliakan Allah ada di negeri ini. Narkoba, miras, prostitusi online, LGBT,
KKN Syiah Ahmadiyah ada di negeri ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tawuran, kemudian pinjaman online dan judi online ada di negeri ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan LGBT saat ini jamaah 6,7 juta anak muda Indonesia terperangkap di dalamnya. BNN merilis satu hari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak kurang 40 sampai 50 orang meninggal sia-sia karena narkoba jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Belum yang lainnya. Mereka yang bunuh diri karena pinjaman online dan lain sebagainya. Luar biasa, data yang begitu banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terbaru jamaah yang dimuliakan oleh Allah, musibah Semeru dan Sumatera Barat, Aceh, Tapanuli Utara, ratusan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga mereka disyahidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jamaah, kenapa negeri yang seharusnya subur makmur, kemahrifah lojnawi, negerinya para wali ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa? Yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qurra amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Andai kata Allah, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan menurunkan barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan mereka mendustaiku kata Allah. Rasakan azab pedih datangnya dari Allah, tapi yang mengundang makhluk bernama manusia. Jadi poin pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman dan takwa. Seluruh elemen negeri ini harus ditingkatkan kembali. Dengan kata lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata kuncinya yang mulia Bapak Presiden sampai tingkatan RT, taubatan nasuha. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat yang lain, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah dalam Al-Quran, kalian adalah umat terbaik, dilahirkan untuk sekalian manusia, mencegah yang ma'ruf dan mengajak kepada kebaikan, dan mengajak manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini kunci jamaah yang dimuliakan. Siapapun kita ini pendakwah. Dakwah bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ulama, tapi dakwah adalah tugas kita semua jamaah yang dimuliakan. Yang menjadi pemimpin yang jujur, tidak membuat aturan-aturan yang kemudian melegalkan penebangan pohon secara serampangan jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Kalau ini dilakukan jamaah yang dimuliakan Allah, sama juga kita mengundang bencana. Negeri ini jamaah yang dimuliakan Allah, selain dibutuhkan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hubungan yang baik kepada Allah harus dijaga, hubungan kepada sesama manusia harus dijaga, dan yang tidak kalah penting adalah hubungan kepada alam harus tetap dijaga jamaah. Alam akan berkata sesuai dengan naluriahnya jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, Allah tidak akan menurunkan musibah, bala dan bencana kecuali hal itu diundang oleh dosa-dosa kita. Jadi kunci yang kedua, kita semua berdakwah, mengajak kepada anak istri kita sesuai dengan apa yang jabatan yang kita miliki, the right man and the right job jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi pedagang yang jujur, ilmuwan yang jujur, birokrat yang jujur. Kalau hal itu kita lakukan jamaah, negeri ini pasti akan menjadi negeri yang berkah dan dijauhkan oleh Allah dari berbagai musibah, bala dan bencana. Yang terakhir, yang ketiga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh BMKG meramal bahwa akan terjadi bencana sekian, gempa sekian skala Richter dan sebagainya. Silahkan, supaya kita berhati-hati. Boleh mereka meramalkan Pulau Jawa bakal ambles katanya. Silahkan. Tetapi ingat, Indonesia ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam. Kita mohon kepada Allah agar negeri ini senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan musibah besar, jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan musibah gempa bumi, musibah bencana, musibah tsunami dan sebagainya, Allah lebih mengetahui semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita, atau dengan kata lain, tidak ada daun yang jatuh dari rantingnya kecuali keseluruhannya itu dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh di sepertiga malam, di keheningan malam, supaya kita diampuni dosanya oleh Allah, kemudian seraya memohon agar negeri ini diberkahi oleh Allah, dilindungi dari musibah dan bencana. Ud'uni astajib lakum, surat Al-Mu'min ayat 60. Doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir jamaah, sekali lagi mari kita senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mengemis kepada Allah agar negeri yang kita cintai Indonesia ini dijauhkan oleh Allah dari berbagai musibah, bala, bencana, dengan dua hal tadi. Dan di terakhir kita memohon kepada Allah dengan doa-doa kita di sepertiga malam, dengan qiyamul lail, dengan salat duha, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dengan bersedekah, dengan berinfak, dan dengan berbuat baik dengan anak-anak yatim. Insya Allah kalau itu kita lakukan jamaah, bangsa negeri ini akan menjadi bangsa yang besar, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid birahmatika ma'hum ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir.
اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفا والغنى وأعوذ بك من جهد البلاء يا الله، وأعوذ بك من جهد البلاء يا الله، ودرك الشقاء وسوء القضاء والسماء تحت الأعداء. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا خاصة، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في لبنان، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في قطر، اللهم انصر إخواننا مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.